3 on 3 itu berubah menjadi 3x3. Nah ini buatnya sekarang muncul komunitas-komunitas olahraga bola basket di kota Klutnya dilarang, makanya orang-orangnya mau sekali semua main basket akhirnya lari. Nah itu akhirnya terbentuk suatu komunitas-komunitas mereka bermain. Kita di kota Makassar ini sudah cukup banyak juga infrastruktur yang dibangun oleh teman-teman dari itu ada di fase PON, U23 juga itu ada di fase PON untuk kategori 3x3. Nah itu, ketika ada PON, itu selalu kita lebih bagus daripada Sulawesi Utara. Tapi kenapa pemain-pemain Sulawesi Utara yang banyak main di level-level IBL dan sebagainya? Saya, kita tidak menemukan pembuat kue yang Bisa meracik seperti itu, melahirkan Denny Sumargo yang mempunyai talenta seperti itu. Pas mereka tamat sekolah, itu pemain-pemainnya itu mereka sebar langsung tawarkan beasiswa ke masing-masing kampus atau universitas di daerah Jawa. Sekarang kalau kita bicara tingkatan license di Perbasi itu ada 4, ada lisensi C dasar, ada lisensi B, A dan FIBA. Kalau melihat mereka hasilnya dalam mengimplementasikan apa dari license yang mereka punya. Saya bilang, saya tidak mampu melatih di sini seperti orang seperti dia yang memberikan jembatan itu. Saya ketemu dengan Coach Ahang di Makassar. Coach Ahang datang diskusi dengan Perbasi, ngobrol panjang. Kalau kita mau berpikir membangun, bangunlah apa yang tidak ada. Miliki adalah kita belum memiliki standar stadion. Pelajaran apa yang saya dapat dengan ketika saya diterview bahwa kita main basket, main tim, bekerja sama dengan orang. Jadi poin-poin hidupnya itu ada di situ. Kita percaya sama orang, kita berinteraksi dengan orang. Karena bukan individu kita, tapi ada tim yang selalu kita bareng, bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bias Podcast. Kembali lagi, saya bersama Saldi Adam dan Asfar Mutali. Salam. Nah, sekarang ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Nah, beliau adalah pengurus Perbasi Kota Makassar. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang terkait mengenai seputar basket, gitu ya, Kakak Saldi. Saya perkenalkan langsung Kakak Salahuddin. Dipanggil Kak Unding. Kak Unding, dipanggil Kak Unding. Iya. Senior basket di Makassar. Senior basket di Makassar. Apa kabar nih, Kak Unding? Alhamdulillah, sehat-sehat baik. Alhamdulillah. Iya. Nah, kita langsung aja ya, Kak. Iya, boleh. Nah, Unding, ini cerita sedikit terkait mengenai basket ya. Ini kan di Makassar sekarang luar biasa, banyak pertandingan-pertandingan, bahkan di basket Makassar ini sekarang kan banyak komunitas-komunitas. Yes, betul. Ada komunitas harian ya, ada komunitas betul. hari Senin, sampai juga lapangan terisi ya. Betul. Siap. Tetapi itu kan bentuknya anak-anak latihan yang nostalgia dengan basket. Betul. Nah, saya ingin bertanya sedikit, Kak. Bagaimana menurut kita terkait mengenai kondisi basket sekarang di Kota Makassar? Oke. Terima kasih Aspar dan Saldi atas undangannya dan perhatian yang cukup luar biasa terhadap Perbasi Kota Makassar, khususnya juga untuk peningkatan bola basket di Kota Makassar. Ini hal yang luar biasa ya. Kami bersyukur karena melalui media-media seperti ini akhirnya kita juga dari pengurus merasa bahwa ini adalah fase yang memang harus selalu kita jalani. Bagaimana kita saling mensupport untuk meningkatkan basket itu sendiri di Kota Makassar khususnya. Mengenai sekarang apa yang menjadi perkembangan yang cukup bagus di Kota Makassar itu bahwa ada 2 hal kalau kita berbicara kategori. Kalau kita berbicara kategori pembinaan itu ada 2 hal. Konteks yang pertama adalah mini basket. Melatih pelatihan basket untuk anak-anak usia dini. Dulu di zaman kita kan tidak ada seperti itu. Nanti di SNPP kita kenal basket tuh ceritanya kayak begitu kan. Nah, jadi
Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kategori lomba yang lagi mungkin sekitar 5-10 tahunan terakhir ini. Ini kategori dulu namanya 3-on-3 di zaman-zaman kita. Sekarang ini sudah mulai difungsikan kayak futsal bentuknya, jadi 3-on-3 itu berubah menjadi 3x3. Nah, ini dua hal ini yang cukup berkembang sangat cepat di 2-3 tahun terakhir ini, bukan hanya di Makassar, di seluruh Indonesia. Karena mini basket sudah mulai proses pembinaan itu di Indonesia sudah mulai ke arah lebih bawah, lebih dasar lagi ke usia dini, seperti itu. Nah, ditambah lagi satu hal yang mungkin saya lupa, bahwa ada lagi satu bentuk situasi atau kondisi bahwa banyaknya sekarang muncul komunitas-komunitas olahraga bola basket di Kota Makassar khususnya, mungkin juga bukan hanya Kota Makassar, di seluruh Indonesia. Ini akibat dari kita tahu bahwa zaman COVID itu hal yang sangat terlarang, membatasi ruang gerak kita, dan akhirnya sampai kita sebagai induk olahraga bola basket juga menghimbau kepada seluruh klub. Kenapa klub? Karena klub adalah bagian dan ujung tombak dari pembinaan olahraga bola basket di seluruh Indonesia, namanya klub. Nah, karena klubnya dilarang, makanya orang-orangnya mau sekali semua main basket akhirnya lari. Nah, itu akhirnya terbentuk suatu komunitas-komunitas mereka bermain. Karena klub tidak melaksanakan. Jadi ketika fase COVID itu 2020 akhir 2021 itu timbullah yang namanya semua komunitas-komunitas yang akhirnya sekarang menjadi salah satu tingkatan atau fase pelengkap dari proses tingkatan-tingkatan jenjang basket yang ada di Kota Makassar. Jadi saya rasa poin-poin ini yang cukup luar biasa. Ada juga hal yang sangat berkembang, yaitu bahwa kita di Kota Makassar ini sudah cukup banyak juga infrastruktur yang dibangun oleh teman-teman dari pihak swasta yang betul-betul senang dengan basket, banyak dari segi individu maupun sekolah-sekolah yang membangun lapangan basket indoor. Oh iya ya kan? Ya, seperti itu. Jadi ini sudah luar biasa juga, walaupun konteksnya lapangannya masih untuk batas kebutuhan latihan saja, tapi itu sudah sangat membantu. Seperti itu. Ini sudah cukup banyak, ada dibangun oleh sekolah SMP, SMA swasta, bahkan universitas. Dan bahkan juga ada dari pelaku-pelaku komunitas-komunitas itu sendiri yang membangun fasilitas tersebut. Jadi dibanding dulu kita main hanya outdoor di Karebosi atau lapangan sekolah kita di outdoor seperti itu. Jadi itu yang cukup berkembang saat ini, luar biasa di Kota Makassar. Seperti itu. Dan saya lihat ini perkembangan swasta membuat lapangan basket sudah mendekati profesional ya kan? Ya. Mereka sudah pakai lapisan-lapisan parkit gitu ya? Sudah. Jadi sudah banyak juga lapangan. Dulu itu cuman yang tidak ada kayu. Sebenarnya di Matuangi itu kayu. Ya. Matuangi itu dibangun tahun 57 kalau tidak salah, pon apa gitu, pon keempat atau apa di sini itu kayu kayu bayam itu dia bangun, tapi pemanfaatannya beralih fungsi berbeda, akhirnya mungkin lama kita digunakan, akhirnya sekarang banyak pihak-pihak swasta, para pelaku basket yang sekarang mulai melirik membangun fasilitas-fasilitas olahraga. Ya, dulu kan kita mainnya di beton, sekarang sudah ada pakai vinil, dan sekarang udah mulai ada yang pakai kayu seperti itu. Jadi luar biasa lah sumbangsi dari beberapa sektor tersebut terhadap basket gitu, membangun fasilitas. Nah, ini yang saya tanyakan kan, kalau berkembang komunitas kan, tentu bagaimana dengan kondisi klub-klub yang sedang berkembang juga. Nah ini kan kalau di klub kan ada regulasi yang mereka bangun, ada pembinaan yang sedangkan ini komunitas kan datang karena kerinduan yang memuncak, kayak seperti kita bilang kan, kerinduan yang memuncak setelah pasca pandemi. Lalu kemudian terakhir ini kan mereka bikin pertandingan tuh. Betul, siap. Bagaimana mekanisme? Apakah ada terjadi disparitas atau terjadi kesenjangan antara pemain-pemain? Nah ini bagaimana itu kira-kira itu? Sebenarnya dengan munculnya komunitas itu menurut saya adalah menambah fase atau tingkatan proses jenjang bermain basket. Sekarang dulu kan cuma kita taunya hanya
SMP, pertandingan SMP, SMA, universitas. Sekarang ini sudah ada dari mini basket, ada dari SD, ada SMP, sudah mulai lengkap nih, ada SMA, universitas, habis itu instansi, dan terakhir ini komunitas. Jadi kita sudah lengkap ini fase-fase yang terjadi sekarang. Jadi saya rasa dengan adanya komunitas itu hal yang baik. Sekarang masalah yang harus kita memahami konteks secara bersama bahwa Perbasi itu melakukan proses pembinaan hanya dari sisi jenjang usia. Jenjang usia. Jadi proses pembinaan klub itu berdasarkan jenjang usia. Yang menjadi konsen Perbasi itu batas usia itu sampai usia 22 dan 23 tahun. Oh gitu kan? Iya, 22 dan 23 tahun untuk level yang menjadi tanggung jawab Perbasi dalam hal ini melakukan proses pembinaan. Seperti itu yang berkesinambungan ya. Contohnya itu usia 22 itu ada di fase PON, usia 23 juga itu ada di fase PON untuk kategori 3x3. Nah itu yang menjadi ini, jadi ada kejuaraan nasional usia 14, 16, 18. Nah itu yang menjadi proses fase pembinaan kita. Nah setelah fase tersebut ada kan jenjang yang namanya Liga IBL, mereka boleh terjun ke sana. Nah setelah fase tersebut masih ada lagi fase selanjutnya. Nah komunitas menjadi mungkin dianggap sebagai fase terakhir atau fase yang ini. Kenapa? Karena itu adalah dari sisi usia, kemapanan, apa dan sebagainya, itu mereka akan melakukan fase ke arah situ. Karena mereka sudah tidak ada lagi, tanda kutip, mereka tidak ada lagi, apa istilahnya, mau melakukan kompetisi yang sangat ketat melalui klub, atau mau melakukan latihan yang intens luar biasa di klub tersebut, sehingga akhirnya beberapa teman-teman itu mencari tempat komunitas mereka bermain yang nyaman sehingga mereka melakukan satu bentuk komunitas. Nah, sebenarnya tidak menjadi suatu apa istilahnya problem bagi Perbasi karena itu membantu untuk menyalurkan keinginan atau bakat teman-teman ketika sudah usia yang tanda kutip tidak produktif untuk bersaing luar biasa tapi ada di fase tersebut. Dan justru sebenarnya adalah itu di Indonesia ada loh. Ada ajangnya. Ada ajangnya buat itu. Ada ajangnya untuk menjadi maksudnya di usia-usia tersebut mereka bisa berkompetisi di tingkat seluruh Indonesia, bisa ketemu semuanya yang pemain usia misalnya 40. Iya, usia mereka itu ada. Jadi saya rasa tidak salah karena ada jenjang berikutnya walaupun sebenarnya kalau kita berpikir harus secara administratif dari sisi kayak model klub itu mereka sebenarnya sedikit lebih longgar gitu. Komunitas tersebut. Kenapa? Karena ya itu tadi saya bilang bahwa yang menjadi konsen proses pembinaan adalah ke Perbasi. Tinggal bagaimana menyiasati situasi misalnya keanggotaan pemain-pemain komunitas itu berasal dari klub-klub yang lalu gitu kan, klub-klub lalunya dia gitu kan. Nah itu tinggal itu saja disiasati dalam artian pastilah saya rasa teman-teman pemain yang main di komunitas itu yang berasal dari klub yang lalu itu pasti mengetahui bahwa oh iyalah mungkin sudah tidak inilah ya, pasti bisalah mereka dibicarakan secara ini bahwa oh mungkin si Unding ini sudah tidak terlalu kompetisi luar biasa di dalam klub, bolehlah dia pemain. Nah itu paling pendekatan itu yang kita lakukan sehingga mereka bisa mengekspresikan kemampuannya di fase berikutnya gitu. Oke, Kak. Iya. Ini kan tadi. Siap, Salih. Kalau dari saya ini kan sudah lama dengar nama Aten mana Kak Unding ini namanya ini. Karena kita kan secara ini sudah paripurna memang saya bilang. Kalau dari kepelatihan, sekarang pengurus Perbasi, pasti kan kita sudah tahu bagaimana nih Seluk Beluk basket Makassar. Apa sih kendalanya basket Makassar ini? Maksudku kan gini, kita dulu ada Denny Sumargo Kak. Iya, betul. Yang bisa lahir. Betul. Kenapa cuma sampai di situ saja? Saya pernah berpikir begini, saya di 2000 setelah saya masuk Perbasi, 2007 saya belum masuk, 2007 saya masuk, akhirnya masa transisi itu membentuk teman-teman di Perbasi Kota, terus masuk ke Perbasi Provinsi. Pertanyaannya akhirnya saya ketemu dengan beberapa pengurus Perbasi di tingkat nasional. Saya bertanya, Kenapa Sulawesi Utara lebih banyak dominan dan lebih bagus seperti itu dibanding kita? Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Saya ke sana ketemu
pelatih legend Victor Roring, terus ada lagi banyak orang-orang Sulawesi Utara yang mempunyai dan mengambil peran yang luar biasa terhadap basket nasional. Sedangkan historikalnya kita di zaman itu bahwa kita ketika ada PON itu selalu kita lebih bagus daripada Sulawesi Utara. Tapi kenapa kita tidak bisa masuk ke sana gitu? Dan kenapa pemain-pemain Sulawesi Utara yang banyak main di level-level IBL dan sebagainya? Seperti yang saya dibilang itu juga menjadi terakhir Denny Sumargo. Iya, maksudnya sebagai ikon dari kita itu tahun 2000. Denny Sumargo itu tahun 2000 main di PON, saya nggak tahu keberapa, tapi itu 2000 di Surabaya. Setelah habis PON langsung pindah ke Aspak. Kenapa kita selanjutnya tidak ada? Mungkin saya menganggap ya, kita terlalu terlena berada dalam fase menikmati kemampuan pemain-pemain kita. Menikmati fase. Iya, di orang-orang basket kita melakukan fase itu. Sebenarnya waktu setelah Denny Sumargo itu ada Fatur, yang didorong ke CLS, ada Chandra juga yang didorong ke CLS. Iya, seperti itu kan. Tapi mungkin maksudnya Denny Sumargo itu kenapa bisa survive seperti itu? Ya kita juga tahu perjalanan karirnya dia dibentuk seperti apa, terus juga kemampuannya juga seperti apa, dan itu mungkin dia membuat dia begitu sangat luar biasa di basket nasional dan bahkan sampai sekarang. Jadi kita, ya menurut saya pembuat kuenya menurut saya ya, kita tidak menemukan pembuat kue yang bisa meracik seperti itu, melahirkan Denny Sumargo yang mempunyai talenta seperti itu. Jadi padahal sebenarnya adalah kita punya, ya seperti saya sebutkan tadi, beberapa anak kita punya bagus seperti itu. Nah, cuman yang saya senang dari Sulawesi Utara adalah bahwa ketika fase mereka tamat sekolah, itu pemain-pemainnya itu mereka sebar langsung tawarkan beasiswa ke masing-masing kampus atau universitas di daerah Jawa, kayak di Jakarta, Surabaya, Bandung. Nah, itulah yang membuat mereka akhirnya apa yang terjadi, mereka lakukan, itu mereka berhasil meraih medali perak PON tahun 2020. Bahkan kemarin ini meraih lagi medali perak PON juga di 3x3. Nah, kita tidak pernah melakukan itu. Jadi investasi sebenarnya investasinya murah. Investasi pemain gitu kan? Iya, investasi pemain, pengurus perbasi tidak keluar biaya luar biasa dalam melakukan proses pembinaan. Karena hanya menawarkan beberapa anak-anak yang bertalenta kayak seperti yang dijalani fasenya Fatur, itu kan kayak begitu modelnya dulu kita. Tadi kan kita bilang itu, kan ada yang saya bisa tangkap dari Anu tadi adalah bahwa ada masalah di sistem peracikan kepelatihan ini. Betul. Bagaimana sih SOP kepelatihan di kita ini? Kan ada itu yang kita bilang tadi, kita bicara off cam, ada yang C, ada yang betul. Kenapa bisa sudah ada tahap begitu tapi masih bermasalah? Nah, saya juga bingung ini masalahnya luar biasa di pertanyaannya. Jadi dulu ketika kalau kita cerita di Denny Sumargo itu dilatih oleh bapaknya Coach Ahang. Coach Ahang kan sekarang pelatih tim nasional Indonesia gitu kan, pelatih di head coach-nya di Pelita Jaya. Jadi fase waktu dulu itu bapaknya Coach Ahang itu Coach siapa lah saya lupa namanya, itu tidak ada lisensinya. Tidak ada lisensi gitu. Terus apa? Maksudnya orang-orang dulu kan mana ada iya kan? Sertifikat ya. Tidak ada. Iya kan? Dulu bahkan saya ngobrol sama beberapa teman dari Flying Wheel itu, mereka ada istilahnya, ada kitabnya, ada kitab cara belajar basketnya gitu, ada kitab 1, 2, 3, ada jurus-jurus begitu bahasanya. Jadi kalau kita tanya sekarang, dulu ada lisensi dari dulu karena waktu kita dulu itu kita mau asal bertanding saja, ada pelatih sekolah tak ada, tapi belum tentu ada lisensi. Yang ada lisensi itu hanya wasit ya. Wasit, betul. Dulu itu tidak punya lisensi yang cukup ini. Saya rasa juga itu hari mungkin yang saya yakin bahwa bapak dari Coach Ahang itu juga tidak punya lisensi, tapi mampu menciptakan pemain seluar biasa seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara tingkatan lisensi di Perbasi itu ada 4, ada lisensi C dasar, ada lisensi B,
A dan FIBA seperti itu. Nah sekarang ada tambahan, ada license untuk mini basket. Jadi ini sertifikasi teman-teman. Jadi sekarang apa istilahnya ya? Kenapa sudah ada tingkatan license tapi kita tidak bisa menghasilkan apa namanya? Padahal sekarang lebih terbuka pengetahuan, akses ilmu atau apa dan sebagainya kita bisa dapat contoh ya. Ini masalahnya adalah masalah di manusianya, SDM-nya gitu. Lisensinya tidak bermasalah, SDM-nya. SDM kita ketika kita organisasi Perbasi sudah melakukan apa namanya fase melicense semua teman-teman seperti itu dengan kategori. Nah kita tinggal melihat mereka hasilnya dalam mengimplementasikan apa dari license yang mereka punya. Tapi bukan hanya sekedar dukungan itu saja ketika mereka melakukan apa namanya proses latihan, butuh jembatan selanjutnya. Itu yang tidak ada. Ini jembatan selanjutnya yang sulit lakukan. Harus juga kita mengukur kemampuan kita, maksudnya dalam fase begini. Kalau kita sebagai seorang pelatih, mungkin mampu melatih si A sampai titik ini, jalan selanjutnya kita bukakan jalan saja. Karena sekarang, iya harusnya kita bukakan jalan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Sulut. Ketika kompetisi di daerahnya mungkin tidak bisa naik seperti apa dan sebagainya, anaknya harus didorong ke kita bukan jalan anak kita ke level yang lain, stage yang baru lagi. Stage yang baru supaya mereka bisa naik seperti yang apa namanya Saldi sampaikan bahwa tidak ketemu lagi sosok Denny Sumargo yang lain seperti itu. Itu kalau kita tanya Denny Sumargo betul-betul produk dari sini. Iya. Itu betul produk asli dari sini gitu. Saya masih dapat itu dan memang effort latihannya iya, jadi beberapa teman-teman cerita seperti itu ya, bahkan berpindah-pindah sekolah kalau tidak salah. Gara-gara latihan basket dia pergi latihan basket sama saya ingat Angko Cadi namanya bapaknya itu. Dia dilatih sama itu Angko Cadi. Ya, bapaknya Kohang itu Angko Cadi melatih seperti itu. Jadi saya rasa komitmen pelatih untuk menciptakan pemain di samping menciptakan seorang juara harus menciptakan pemain gitu. Nah, ini yang tidak kelihatan di zaman setelah Denny Sumargo. Kalau kita harusnya kalau kita sudah di lingkungan kita tidak mampu ya, kita dorong ke sana karena ya buahnya sebenarnya muaranya ada di sana, kompetisi yang luar biasa, persaingan cukup ketat, latihan yang rutin kan ada di sana. Seperti itu. Jadi saya rasa kita tidak kebanyakan pelatih kita tidak melakukan konsentrasi pada proses pembentukan pemain. Seperti itu. Berikutnya adalah kita sebagai pelatih tidak memiliki jalan next step-nya untuk mereka seperti apa, memberikan jalan seperti apa, itu yang kita tidak punya. Visi melatih. Gitu. Iya, tidak memiliki next-nya ini pemain saya arahkan kemana. Saya mau bawa kemana, talenta-talenta seperti itu. Kita bukakan jalan kemana, aksesnya kemana. Nah ini yang tidak. Jadi bukan tentang cara bermain saja. Kan? Iya, bukan. Tapi bagaimana lihat pemain ini. Pemain ini kita harus dorong kemana, kita bawa kemana. Karena sampai kapanpun kita mau bentuk di sini, tapi kita tidak next-nya diarahkan kemana, itu juga akan tidak cukup bagus seperti itu. Jadi saya rasa kalau kita bicara Denny Sumargo ya, peraciknya yang luar biasa menurut saya, yang punya visi dan cara membentuk Denny Sumargo itu bagaimana supaya dia bisa bersaing di level yang lain. Setelah itu memberikan jalan yang lain. Karena setelah Denny Sumargo itu dilatih di Makassar, habis itu jalannya ada PON, habis PON akhirnya langsung nextnya ke Aspak. Nah itu yang tidak lama pengurus Perbasi di fase zaman itu tidak melakukan treatment seperti itu. Saat ini kita ada satu pemain. Jadi setelah satu pemain kita ada di Pelita Jaya. Sekarang namanya Anto. Anto ya. Dari mana? Anto Febrianto Boyratan. Itu tingginya 196, 197. Itu iya. Kelas 2 sekolahnya tidak pernah, dia sekolah di salah satu tempat di daerah Barombong sana SMA. Dia tidak menyelesaikan sekolahnya di sini. Jadi saya langsung arahkan ke Jakarta. Oh, kita kirim ke Jakarta. Iya, saya kirim ke Jakarta. Tapi beberapa orang itu hari memberi
saran kepada saya sampaikan kenapa mesti bawa ke Jakarta. Saya bilang, saya tidak mampu melatih di sini seperti orang seperti dia. Tidak ada wadahnya di sini untuk bisa berkompetisi lebih terhadap Kolamnya terlalu kecil kayak. menurut saya. Kolamnya ada di sana. Kolam yang singkat terlalu kecil bagi dia. Kolamnya ada di sana. Di sana tempat kompetisinya size seperti itu. Jadi saya dorong dia. Tidak sampai beberapa lama. Ya alhamdulillah dari akhirnya dapat beasiswa sekolah, SMA, beasiswa di Trisakti, beasiswa di Perbanas, dan akhirnya masuk ke tim West Bandit 2 tahun. Terus fase di di Pelita Jaya, sekarang kontrak di Pelita Jaya 3 tahun, dan sekarang menimba ilmu di Amerika 1 tahun ini di Amerika dia. Seperti itu siapa yang memberikan jembatan itu? Saya ketemu dengan Coach Ahang di Makassar. Coach Ahang datang diskusi dengan Perbasi, ngobrol panjang dengan Perbasi. Saya sampaikan, Coach, saya punya pemain seperti ini. Oke, boleh. Lele di try, oke, masuk di West Bandit. Seperti itu. Jadi makanya saya bilang, kita juga harus tahu kapasitas kita sebagai pelatih, memberikan jalan dan visi ke pemain kita itu mau diarahkan kemana. Seperti itu. Karena saya memandang bahwa level kompetisi kita tidak seketat dan sebagus yang ada di daerah Jawa. Kenapa? Karena memang kompetisinya dia ketat seperti itu. Jadi kalau kita tanya, Anto dibentuk dengan berbeda fase dan tata cara dengan siapa? Den Sumargo. Seperti itu. Nah, ini Kak, kita kan sekarang menjadi Sekum Kak ya? Sekum. Siap. Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar. Nah, ini apa yang menjadi visi misi terakhir ini untuk pengurusan ini untuk basket di Kota Makassar nih? Saya selalu berpikir bahwa kalau kita mau berpikir membangun, bangunlah apa yang tidak ada. Seperti itu. Nah, tadi saya sudah sampaikan ke teman-teman, dibanding fase kita dulu, level kompetisi kita hanya 3. Sekarang sudah lengkap, semuanya itu sudah luar biasa. Sekarang yang kita tidak miliki adalah, kita belum memiliki standar stadion basket yang bisa untuk level kompetisi yang profesional. Fasilitas lah tadi. Fasilitas itu. Hanya itu sampai saat ini yang belum kita miliki. Kalau memiliki yang lain-lain kita miliki. Seperti itu. Jadi mulai sumber daya manusia ada, level kompetisinya ada, jenjang kompetisinya juga siap, memainkan basketnya juga cukup banyak. Kompetisi juga berkesinambungan tiap bulan selalu ada dan rutin. Nah, yang kita tidak miliki saat ini itu. Jadi menurut saya impian saya adalah sebagai ujung tombak dari pemerintah di cabang olahraga bola basket, ya mungkin harapannya Perbasi baik Makassar maupun Sulsel itu kita bisa mendapatkan stadion yang proper lah buat kompetisi-kompetisi seperti itu. Anu juga Kak, ini saya lihat kan Liga Basket kan sudah ada. Yes. Tapi kenapa belum ada klub basket dari Makassar ini? Susah nih, kamu mantan. Penasaran kayak, kan orang bisa betul. Kenapa kita mengirim orang keluar kalau kita bisa bina sendiri di dalam dengan klub basket yang proper juga dan bisa ikut IBL? Ya, betul. Sebenarnya tahapan itu saya rasa semua kepengurusan maupun insan basket di hampir semua provinsi juga menginginkan hal tersebut. Ya, 3-4 tahun lalu kalau tidak salah itu kita sudah ada pihak swasta yang berupaya untuk menjalani fase itu. Mereka mencoba di tim Sri Kandi. Teman-teman klub di FW, Flangwheel itu mencoba melakukan hal tersebut. Nah, cuman level kompetisinya juga berhenti selesai Sri Kandi, akhirnya tidak ada lagi tindak lanjut seperti itu. Nah, sekarang Mas Aldi sampaikan bahwa kenapa IBL kita tidak ada di Makassar. Kalau kita berbicara sumber daya manusia, berbicara
apa namanya ya? Apa istilahnya ya? Kecintaan terhadap bola basket di Makassar saya rasa cukup tinggi dan fanatik dan itu dan bahkan kalau saya ketemu dengan senior basket di nasional, katanya mereka hanya 2 daerah di Indonesia itu yang basketnya luar biasa. Satunya Makassar, satunya Medan. Iya, ini cerita, ini mereka cerita ke kami gitu kan, bahwa dia kasih cerita seperti itu dan dicerita juga bahwa dulu tim Kalimantan Selatan apa Kalimantan Timur juara PON itu isinya 9 pemainnya pemain Sulsel. Sisa 3 yang bukan Sulsel itu dibajak semua pemain di Kalimantan Selatan kan apa Kalimantan Timur. Sisa 3 itu masih memperoleh medali perunggu kalau tidak salah itu yang 3 itu. Jadi kalau kita bicara soal itu bahwa apa namanya, ternyata kita mempunyai kekuatan yang cukup fundamental untuk menjadi apa namanya istilahnya tim basket itu yang hebat itu di Sulsel itu ada. Seperti itu. Apakah ini mungkin karena tim basket ini kayak bakar uang? Yes, saya mau sampaikan awalnya mungkin seperti itu ya. Iya, kayak seperti itu. Jadi buktinya apa? Banyak klub-klub dulu, zaman-zaman dulu IBL atau sebelum berganti nama IBL itu betul-betul sokongan dari orang per orang. Kayak dulu ada tim Bima Sakti Nikostil. Iya, pernah sedang. Bima Sakti Sritex. Ya, Bima Sakti. Sritex sudah bangkrut kan? Iya, di ini gitu kan, tapi itu kan dari klub Malang Koper semua itu. Banyak klub-klub dulu itu hanya kayak Aspak dulu. Aspak kan hanya 1 orang, Pak Haryono, siapa gitu kan. Nah, jadi mereka membangun itu betul-betul mereka keluar uang sendiri gitu. Bagaimana membiayai itu klub-klub IBL. Nah, mungkin di kita di Makassar sendiri, Sulsel itu belum ada orang yang tertarik untuk melakukan treatment seperti itu. Bagaimana membiayai klub-klub IBL atau membiayai, padahal sebenarnya adalah kalau kita berbicara biaya, kita bicara biaya IBL dibanding sepak bola, sepersekian berapanya di IBL itu untuk bisa dibiayai dibanding sepak bola. Dulu orang IBL 5 tahun lalu mungkin masih bisa membangun IBL itu ada sekitar 2-3 miliar, 4 miliar mungkin bisa sudah hidup. Tapi sepak bola itu puluhan miliar yang harus kita bakar untuk hal seperti itu. Padahal sebenarnya di basket saya rasa tidak kalah fanatik juga lah ya, walaupun kita tahu bahwa sepak bola memang luar biasa fanatik supporter dan penonton euforianya dibanding basket. Tapi inilah mungkin yang orang di Makassar ataupun Sulawesi Selatan, para mungkin pengusaha atau apa belum terlalu melihat bahwa gitu, prospek itu seperti bisa lah untuk menjadi suatu ajang ini. Tapi ini peluang yang cukup bagus dari regulasi IBL dan keinginan Pak Menteri sendiri, kebetulan Pak Erick Thohir sebagai founder basket juga sebagai boardnya FIBA itu, bahwa keinginannya bahwa di Indonesia dia pengen itu kayak di Eropa. Di Eropa kan itu ada klub basket Barcelona misalnya gandeng betul. Dengan sepak bola, Real Madrid juga kayak gitu kan. Ada. Jadi dia jadi klub sepak bola, ada klub basketnya. Nah, itu keinginannya Pak Erick itu di Indonesia juga akan seperti itu. Nah, ini sudah mulai kelihatan di kayak Prawira itu sama Persib Bandung. Sudah main begitu. Sudah main begitu. Persita Tangerang kalau tidak salah dengan Tangerang Hawks seperti itu. Bali United juga ada timnya. Dewa United juga ada seperti itu. Itu apa harapannya di situ itu, Kak? Harapannya bahwa mereka dengan sepak bola itu mereka bisa membantu mensupport, mendongkrak basket itu mulai, karena basket itu masih murah. Basket itu masih bisa lah dibanding secara finansial ya. Secara finansial masih bisa lah. Seperti itu. Jadi melalui itu jadi digandeng seperti itu. Di Eropa kan terjadi seperti itu. Kayak di Turki juga klub begitu, Fenerbahce, ada apakah gitu, ada juga ada dia punya basket seperti itu. Pengennya Pak Erick begitu di Indonesia. Jadi kalau kita bicara Makassar sendiri, ya tinggal kita tunggu orang gila yang luar biasa yang punya perhitungan cukup matang dan bisa melihat potensi ini, bisa menghadirkan tim IBL. Cuman problem berikutnya adalah Pak Saldi, Aspar ini
di mana mau main orang tidak lapangan tak kasihan. Iya. Jadi bukan cuma karena lagi bola Iya, ya, basket juga. Ya, kalau sepak bola kan sudah pernah ada di lapangannya, basket sama sekali belum ada lapangannya. Jadi maksudnya Saya nasib iya, itulah yang pentingnya saya rasa adalah pembangunan infrastruktur. Kalau infrastrukturnya ada, saya rasa yang lainnya akan bisa mengikut dan menyusul seperti itu. Membayangkan serunya nonton bola ini Kak. Saya juga pengen itu basket itu dinonton dengan seseru begitu karena jumlah pemain itu kan sedikit, tentu enak dilihat gitu, dengan jumlah banyak. Dan saya berharap memang di Kota Makassar ini effortnya itu hampir sama dengan itu. Kita dulu kalau nonton di Karebosi sampai di pinggir lapangan duduk. Ya betul. Tumpah-tumpah gitu. Tidak ada kursi, tidak apa. Berapa di tribun tapi kita akhirnya duduk di samping lesehan, duduk bersila di samping garis seperti itu. Nah, itu aduh luar biasa itu apa namanya euforia. Nah, dulu itu sampai sehari bisa 1.000 orang. Sekarang paling 200-300 orang per hari yang bisa nonton seperti itu. Jadi apa namanya ya, memang butuh kita tempat yang proper yang bisa untuk bikin apa namanya tim-tim apa namanya IBL bisa hadirkah atau bertanding atau apa gitu. Sekarang saja bayangkan sekarang sudah 2 tahun terakhir ini IBL itu sudah mulai sistem home away. Dulu semua dipusatkan di serinya di Jakarta. Nah, hanya 2 tim dari total 14 tim itu yang punya home di luar selain di Jawa. Itu ada di Medan, Raja Wali Medan sama Bali United di Bali. Banjarmasin sendiri, Borneo Hornobils itu Banjarmasin. Kalimantan Barat kalau nggak salah itu Borneo Hornobils itu di base-nya di Bogor. Sama dengan Rans seperti itu. Kenapa mereka memiliki? Ya itulah saya sampaikan bahwa memang apa namanya? Lingkungan untuk bermainnya kompetisi itu ada di Pulau Jawa itu. Ekosistemnya ada di situ, gitu, seperti itu. Nah, kalau kita mau juga punya home base atau tim di Makassar, ya konsekuensinya adalah biaya yang cukup besar kan, seperti itu. Dan orang gila yang siap. Orang gila yang siap, orang gila yang memperhitungkan. Yang siap mengelola. Iya, yang mengetahui dan bisa menganalisa bahwa ini bisa menjadi suatu apa namanya? Selain olahraga dan kecintanya juga bisa menjadi keuntungan lah buat tim IBL itu. Saya harus seperti itu modelnya. Karena kalau kita berpikir mau gila untuk membakar sudah terjadi beberapa dari dulu zamannya sudah terjadi. Sekarang di sini. Ini kita tunggu gitu kan. Saya harap bukan menjadi apa istilahnya bukan lagi per orang, tapi ada kerjasama. Ada kerjasama ada konsorsium yang bisa seperti itu. Jadi saya rasa itu bisa lah. Insya Allah. Iya, semoga dengan adanya hal ini yang kita sampaikan bersama, ini bisa menjadi apa namanya awal untuk melihat bahwa ini bisa kita seperti itu. Luar biasa Kak ya. Kita ini kan bermain basket ini kan tidak hanya dilihat hanya sebuah permainan kan. Iya. Jadi memang untuk kesadaran untuk bermain basket itu kan ada kita mengajak anak-anak kita ini bermain berkelompok, bagaimana dia berkompetisi dan itu yang akan membangkitkan semangatnya anak-anak itu ketika dia mau tumbuh dewasa ini harus dilihat orang tua. Bahwa basket ini kan memberi banyak dampak lah. Dia bagaimana dia bermain, berkawan, bagaimana dia memberikan kepercayaan. Ini kan ada passing bola yang itu yang mudah-mudahan itu juga dari Perbasi itu turun sampai itu memberikan edukasi terkait mengenai itu. Level dasar. Karena tidak hanya bermain, olahraga ini tidak hanya bermain, tidak hanya menguatkan fisik, tidak hanya ini, tetapi ada skill-skill emosional yang dibangun. Nah, ini kan apa upaya Perbasi terkait mengenai itu, Kak? Upaya Perbasi untuk meningkatkan kualitas selain bukan hanya bermain basket, nah dari sisi edukasi emosional, psikisnya, mentalnya. Saya mau cerita begini, saya masuk kerja di perusahaan, 2 perusahaan asing. Ketika membaca CV saya, isinya semua tentang basket.
Dan orang HR-nya ngomong ke saya, kamu sering kerjasama dengan orang ya? Itu poinnya. Kamu sering terlibat banyak dengan orang. Jadi pelajaran apa yang saya dapat dengan ketika saya di interview bahwa kita main basket, main tim, bekerja sama dengan orang. Jadi poin-poin hidupnya itu ada di situ. Kita percaya sama orang, kita berinteraksi dengan orang. Karena bukan individu kita, tapi ada tim yang selalu kita bareng, bekerja sama satu sama lain, share dengan mereka secara tim. Nah, ini poin yang luar biasa saya rasa dalam belajar di olahraga bola basket itu. Nah, kalau kita tanya usaha apa yang Perbasi lakukan, ini harus ada upaya dari namanya teman-teman pelatih memanai bagaimana melatih di mini basket. Bagaimana karena sekarang Perbasi itu fokus pembinanya ada di mini basket secara awal, bagaimana membentuk fundamental dasar bermain basket dan dasar kerjasama dan dasar saling berbagi itu ada di mini basket, dan itu yang harus dikenalkan ke anak-anak. Jadi bukan hanya konsentrasi kita bagaimana membentuk kemampuan individu, bagaimana mereka menjadi juara tidak pada fase itu terus, tapi bagaimana teman-teman pelatih mengajari mereka percaya diri. Bagaimana mereka mengajari bertanggung jawab, mau bekerja sama dan share. Kan kalau passing kita share, seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, itu harus dari dini dilakukan. Nah, memberikan kesempatan mereka melakukan passing. Nah, itu harus kita mulai dari awal. Seperti itu Aspar. Jadi saya rasa teman-teman pelatih harus mengambil poin itu. Di mini basket tidak bisa kita mengajari mereka cara bermain secara tricky dengan orang model besar dengan anak-anak, nggak bisa. Have fun saja. Iya, harus mereka dibawa seperti itu. Bagaimana tadinya mungkin dulu ada orang tua mau anaknya, karena sekarang kita tahu anak-anak lebih banyak kontak dengan HP, waktunya habis dengan seperti itu. Akhirnya orang tua berpikir memberikan aktivitas yang berkomunikasi dengan orang, berinteraksi dengan orang. Ya salah satunya ini poinnya adalah melalui mini basket di basket seperti itu. Dan ini alhamdulillah beberapa orang tua senang dengan model seperti ini. Seperti itu. Jadi saya rasa itu yang harus kita jaga dengan baik, dan teman-teman pelatih kita di Makassar harus konsen bagaimana mengedukasi, mengajari mereka bermain menyenangkan dan menyukai olahraga basket itu secara tim. Seperti itu. Saya rasa itu yang harus kita jaga bersama. Oke. Seperti itu. Terima kasih banyak, Kak. Siap. Udah di ujung saya yang berterima kasih karena ini langkah luar biasa juga yang tidak pernah Perbasi lakukan gitu kan. Tapi ada teman-teman dari Aspar, Saldi dan tim semuanya yang mau memberikan ruang kepada kita untuk bagaimana ini Perbasi bisa dikenal lebih banyak lagi di Kota Makassar khususnya. Sebelum kita akhiri, Kak, ada dua pertanyaan yang saya mau kasih. Itu saya dua pertanyaan dalam kalau begini. Satu pertanyaan ini, Kak. Siap. Idola kita ini basket nasional apapun itu. Kalau saya sekali, idola pemain basket sama pelatih basket. Idola dan pelatih basket. Karena kita hidup ini kode di Michael Jordan ya, propernya saya 23. sebagai 23. Saya melihat luar biasa gitu 23. 23 itu apa ya? Banyak bintang ya. Banyak bintang tapi tidak bisa menjadi bintang seperti 23. Kalau pelatih? Kalau pelatih. Saya juga bingung ya kenapa kok bisa jadi pelatih juga. saya waktu pertama kali juga mau jadi pelatih apa istilahnya. Awalnya karena karena ya kita kan dulu main di Sekolata masing-masing, kita mau kontribusi terhadap Sekolata. Tidak ada terlintas di niat bahwa kita mau jadi pelatih, tapi akhirnya kecantol mau mengurusin itu sekolah untuk menjadi pelatih seperti itu kan. Walaupun sebagai pemain Aspar lebih jago daripada saya gitu kan. lebih bagus brandnya gitu. Jadi maksudnya apa ya? Saya tidak pernah ketemu sosok karena tidak ada di visi saya ketika mau melatih itu saya harus ke si apa gitu kan. Fokusnya adalah saya belum tahu siapa ini pelatih yang ini, tapi tahu-taunya saya karena Michael Jordan dilatih Phil Jackson ya Phil Jackson mau pengen seperti itu modelnya, tapi tidak secara langsung bahwa harus pelatih ini, enggak. Jadi
modelnya adalah bahwa keinginannya adalah bahwa suatu hari saya ingin mengkontribusi juga bagaimana memberikan apa yang saya punya sebagai pemain, memberikan prestasi dan membentuk tim untuk menjadi tim yang lebih bagus. Seperti itu. Kalau sebagai pemain tidak dapat, kita tidak pernah juara 1 sebagai pemain, tapi sebagai pelatih juara 1 aja. Luar biasa. Jadi saya bingung itu aja seperti itu. Pertanyaan terakhir Kak, klub NBA paling kita suka. NBA dan IBL Kak, kalau saya. NBA dan IBL. NBA dan IBL. Saya terus terang Bukan lepas ya, ini kan. IBL ini saya suka ini. Saya suka kalau NBA itu saya suka Bulls. Bulls. Iya. Bentar, memang 90 memang. Saya hebatnya saya juga bingung ya, hebatnya sekarang tim apa ya, banyak intrik dan pelajaran yang sangat luar biasa dari itu tim Bulls begitu. Iya. Apalagi kita sudah lihat fase ada filmnya namanya Last Dance itu aduh, akhirnya kita dikupas seperti apa dan mungkin tidak salah di pilihan tak. Iya. Sinematik Kita memang sih gitu. suka seperti itu. Dulu karena kita suka itu timku saya semansa dulu berpakaian ala-ala begitu modelnya, warna-warnanya, motongki begini sudah ya akhirnya begitu jadi kayak dulu seperti itu. Kalau di IBL saya tidak suka tim yang juara. Anti mainstream gini kan. Saya suka tim yang melawan yang juara gitu. Bukan bisa teriak. Iya, bukan bisa teriak mudah-mudahan aspal gitu. Saya mau yang lawannya. Seperti itu. Siapa, saya mau lawannya. Siapa nih? Yang interior kita suka ini kayaknya itu bukan yang superior. Iya, saya suka saya sebenarnya suka CLS. CLS. Iya. Tapi kan CLS sekarang apa ya? CLS sekarang karena regulasi IBL itu dibawa ke tatanan lebih profesional. Dulu itu dalam bentuk yayasan, sekarang harusnya dalam bentuk PT. Jadi akhirnya CLS itu tidak kan CLS itu yayasan. Ya masih konvensional. Iya, masih konvensional seperti itu. Nah, oleh regulasi IBL harus dalam bentuk PT guna melindungi hak pemain dan itu regulasinya jelas semuanya. Nah, akhirnya kan sekarang CLS itu tidak berpartisipasi lagi di IBL. Iya sih. Karena situasi seperti itu. Tapi kalau saya sih pengennya CLS supaya ada persaingan penyeimbang gitu kan supaya muncul. Dan sekarang ini kompetisi baru jadi dibuka Januari tanggal 11 ini sudah pergerakan cukup seru antara Rans, SM, Dewa United, apa dan sebagainya, PJ. Nah ini akhirnya sudah cukup variatif nih lah seperti itu. Karena saya itu sih. Iya. Terima kasih banyak nih Kak. Iya, saya juga terima biasa kasih. pengalamannya ya. Nanti kita Banyak tapi nanti lah masih sekali. banyak yang ingin ditanyakan tapi nanti kita atur waktu lagi ya. Iya Kak. Siap, terima kasih banyak. Sampai jumpa di Bias podcast selanjutnya. Bias Podcast selanjutnya. Saya Asfar Mutali dan Salih Saljada. Adam. Kita keunding pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.